Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Setia Diva Perdana dari Prodi D3 RMIK akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Materi pembahasan: pengertian komunikasi efektif, tujuan dan fungsi komunikasi efektif, prinsip komunikasi efektif, penerapan komunikasi efektif, tipe komunikasi efektif, hambatan dalam komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. 1. Fungsi informasi. Untuk memberitahukan sesuatu, pesan, kepada pihak tertentu, dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. 2. Fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan perasaan, pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. 3. Fungsi kontrol. Menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian dan lain sebagainya. 4. Fungsi sosial. Untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. 5. Fungsi ekonomi. Untuk keperluan transaksi usaha, bisnis, yang berkaitan dengan finansial, barang dan jasa. Prinsip komunikasi efektif. 1. Respek. Hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai, respek setiap individu yang jadi tujuan pesan yang kita sampaikan. 2. Empati. Empati merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri pada situasi atau kondisi orang lain. 3. Audible. Pada dasarnya, audible bisa bermakna seperti ini, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. 4. Clarity. Hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. 5. Humble. Hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble atau rendah hati. Sikap ini ada kaitan dengan hukum pertama yaitu membangun rasa menghargai orang lain. Penerapan komunikasi efektif. Komunikasi verbal efektif berlangsung secara timbal balik. Makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas. Bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, cara penyampaian mudah diterima. Disampaikan secara tulus, mempunyai tujuan yang bisa ditangkap jelas, memperhatikan norma yang berlaku, disertai dengan humor atau cara-cara menyenangkan lainnya. Komunikasi nonverbal yang efektif, penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara, sikap tubuh dan gestur, ekspresi wajah, sentuhan. Tipe komunikasi efektif. Intrapersonal, berkomunikasi dengan diri sendiri. Interpersonal, komunikasi yang dilakukan antara dua orang. Small group, komunikasi yang dilakukan lebih dari dua anggota, di mana anggota kelompok memiliki porsi berkomunikasi secara seimbang. Public, komunikasi yang dilakukan dalam grup yang besar, sehingga terlalu besar bagi keseluruhan anggota untuk bisa seimbang dalam berkomunikasi. Komunikasi massa terdiri dari beberapa pesan yang ditransmisikan dalam jumlah yang besar kepada beberapa orang sekaligus pada saat bersamaan. Hambatan dalam komunikasi efektif. Perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator,
Problem semantik menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Distorsi persepsi disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. Perbedaan budaya. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras dan bahasa serta agama yang berbeda sehingga ada beberapa penggunaan kata yang memiliki arti berbeda pada tiap suku. Gangguan fisik, gangguan lingkungan fisik seperti suara riuh orang-orang, suara petir, hujan dan cahaya yang kurang jelas.